Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Kanda Data, Ekonometrika, dan Analisis Data. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lanjutan mengenai cara mudah analisis regresi linear sederhana. Setelah sebelumnya kita menggunakan SPSS, kemudian kita berhasil juga menggunakan SAS, kemudian kita perhitungan manual ya dalam 3 bagian. Saat ini kita sesuai dengan janji saya di channel YouTube Kanda akan menggunakan aplikasi Stata atau software Stata. Oke, sebelum kita mulai tutorial kali ini, bagi teman-teman yang ingin terus mendapatkan update terus dari Kanda Data, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Oke, bagaimana cara interpretasi hasilnya? Nah, ini akan menjadi poin plus yang akan melengkapi pada video tutorial kali ini. Jadi bagaimana cara menganalisisnya, kemudian bagaimana cara menginterpretasikan hasilnya, atau cara membaca hasilnya sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Oke, kita masih menggunakan contoh kasus yang sama untuk regresi linear sederhana, yaitu seorang manajer perusahaan XYZ yang mengamati pencatatan jumlah penjualan roti dan harga jualnya. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui, silakan flashback kembali, kunjungi channel YouTube Kanda Data. Di situ ada banyak contoh-contoh yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ini data-datanya dari 2010 sampai 2019. Ini yang akan kita lakukan analisis dengan Stata. Bagaimana caranya? Katanya mudah. Nanti kita jawab setelah kita selesai melakukan analisis. Oke. Selanjutnya saya akan ke Excel ya. Nah, di sini ya. Sebetulnya tadi sudah ada datanya ya di PowerPoint. Cuman saya sarankan kita lebih baik di-input dulu ke dalam Excel ya. Jadi ini saya sudah input ke dalam Excel tadi yang contoh kasus satu itu, yaitu 2010 sampai 2019, di mana penjualan roti coklat keju dalam 5 pieces ini diberikan notasi Y. Kemudian untuk harga jual, ini diberikan notasi X ya. Ini semata-mata supaya sama dengan analisis-analisis sebelumnya yang menggunakan software-software yang lain atau dengan perhitungan manual. Oke, kita langsung saja copy saja ya. Jadi kalau di dalam Stata, kita kopinya hanya yang angka-angka yang akan kita analisis ya. Jadi kita tidak perlu copy semuanya ya, karena kita yang ingin analisis adalah bagaimana pengaruh variabel X ya, harga jual terhadap variabel Y ya. Saya copy ya. Kita blok dulu, kemudian klik kanan, copy. Kemudian sekarang kita ke aplikasi yang akan kita gunakan untuk analisis, yaitu Stata. Saya di sini menggunakan Stata 12 ya. Ini bagian cara membesarkannya ya. Oh, ternyata tidak seperti Word ya. Bisa langsung dibesarkan. Teman-teman kalau ingin supaya jelas, karena ini kecil, silakan videonya disetting untuk yang 720 ya, yang paling kualitas paling maksimal sehingga jelas ya. Oke, jadi di sini ada berbagai pilihan. Karena kita akan menginput data, kita coba lihat di baris sini ya. Di bawah ada perintah ini ya, file data edit grafik statistik ya. Nanti kita untuk analisis menggunakan pilihan yang banyak di statistik ya. Kemudian kita ke data editor ya. Nah ini ya, jangan lupa untuk input data kita ke data editor, kita klik. Oke, nanti akan muncul
jendela baru namanya data editor ya. Oke, data editor. Nah, di data editor, silakan file yang telah tadi kita copy di Excel, kita paste saja ya. Oke, nah nanti akan langsung muncul hasilnya. Ini adalah variabel Y yang pertama ya, yang var1 itu ya. Kemudian yang sebelah kanannya, untuk yang var2 ini adalah variabel X ya. Oke, kita untuk menyesuaikan, memudahkan, kita klik 2 kali yang variabel 1 ya. Nah, kita sebelah kanan, kita lihat keterangan var1, var2. Kita rubah di sini ya, properties di bawahnya ya. Kemudian kita klik sini, nama variabelnya adalah Y. Sini labelnya adalah jumlah penjualan ya. Jadi di sini penjualan roti ya. Kita menyamakan saja penjualan roti dalam kurung 1000 pieces. Tutup kurung, kita enter. Oke, otomatis sudah muncul ya di Y dan labelnya apa. Kemudian untuk yang var2 ya, ini var2 kita isi dengan X ya. Labelnya adalah harga jual. Harga jual dalam satuan rupiah per pieces ya. Oke, kalau sudah kita tinggal enter saja ya. Oke, di sini keterangannya sudah muncul ya. Di variabel Y penjualan roti dalam 1000 pieces, kemudian X harga jual dalam 1000 pieces. Oke, sobat-sobat kalau ingin langsung menyimpan data, langsung aja klik save as ke lokasi tujuan yang ingin disimpan. Selanjutnya kita beralih kembali ke tempat analisis tadi ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk Stata itu kita bisa menggunakan dual fungsi ya. Ini sepertinya mencakup fungsi user friendly yang berbasis Windows yang kita temukan pada software SPSS, juga bisa kita temukan juga yang berbasis SAS program editor ya. Sebenarnya kita kalau di sini ada statistik ya. Ini adalah sama seperti yang di SPSS. Kemudian sebenarnya kita bisa juga langsung ada perintah command ya di sini ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita tadi melakukan rename variabel Y. Nah, nanti tinggal kita ini aja ya, rename var1 dengan Y. Kemudian label variabel Y penjualan roti. Rename var2 X. Nah, ini akan tercatat semua di sini. Ya. Karena ini untuk memudahkan ya, untuk tahap-tahap awal kita coba yang seperti berbasis Windows. Nanti ini akan mengikuti hasilnya ya. Kita klik statistik ya di sini ya. Statistik, kemudian cari yang linear models and related, kemudian cari yang linear regression. Saya ulangi kembali, klik statistik, kemudian linear model and related, kemudian linear regression. Kita klik saja, nanti akan muncul jendela window regress linear regression ya. Di sini ada kotak dependent variable, sebelah kanannya ada independent variable ya. Untuk dependent variable berarti variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat. Kita isikan Y ya. Maaf.
yang tanda panah ini ya. Nah, ini ada Y, ada X. Kita masukkan yang Y. Kemudian yang independent variable, karena ini adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel bebasnya, kita isikan yang X. Ya. Oke, tinggal memasukkan saja yang ada tanda panah ke bawah ini, kita klik, kemudian kita pilih yang 7. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian kita coba cek di reporting. Di sini saya menggunakan confident 95%. Sebenarnya ada banyak pilihan. Ada yang 90%, 99% ya. Kalau dalam bidang ekonomi sebenarnya 10% masih oke ya. Ini saya coba menggunakan 95% dulu ya. Dan klik OK. Nah, akan muncul hasilnya ya. Sebenarnya tadi di teman-teman juga bisa langsung di command itu mengetikkan regress YX, itu langsung otomatis juga akan muncul hasil yang ini ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan perintah yang di atas tadi yang kita lakukan, tapi kita cukup mengetikkan regress YX, nanti hasilnya akan muncul. Oke, sudah keluar. Untuk memudahkan membaca supaya terlihat besar, saya copy saja ya ke PowerPoint. Nah, sudah kita blok, kemudian klik kanan, copy. Kali ini saya akan coba mengcopy dalam bentuk gambar ya. Kalau dalam bentuk gambar ya copy as picture. Kalau sobat butuh yang berbentuk tabel ya copy table ya. Saya copy as picture. Saya sekarang ke PowerPoint ya. Nah, di sini saya coba pastikan ya, paste picture ya. Oke, sudah kelihatan. Kita besarkan sedikit, mungkin masih bisa ya. Oke. Oke, besarin lagi. Oke. Kalau sudah, kita coba interpretasikan ya. Nah, ini hasil analisisnya. Ini yang pertama, ini ada komponen ANOVA ya. ANOVA sama seperti yang kita hitung untuk tutorial analisis regresi linear sederhana dengan perhitungan manual bagian 2. Kemudian ini ada uji T ya. Ini yang perhitungan manual bagian 3. Kemudian untuk yang koefisiennya ini B dan R square ini di tutorial yang perhitungan manual bagian 1. Oke, hal pertama yang harus dilihat kalau kita melakukan analisis regresi adalah sebelum melihat ke dalam hasil statistiknya, lihat sign and magnitude ya. Nah, di sini ada variabel X ya, ini adalah variabel independen. Kita lihat dulu sign-nya ya, sesuaikan dengan teori, benar atau enggak. Ya, misalkan di sini adalah harga jualnya terhadap penjualan roti, ini adalah min 0,001397. Kalau kita bulatkan 0,0014 ya, minus ya, tandanya negatif. Tanda negatif. Jadi artinya kalau harga jual dinaikkan, maka jumlah penjualan rotinya akan menurun karena negatif. Itu sudah sesuai teori belum? Betul, sudah sesuai teori. Nah, jadi ketika harga jual naik, teorinya kan jumlah barang akan menurun. Sama ya dengan yang lain, misalkan untuk di fungsi produksi ya, misalkan penggunaan jumlah benih ya, jumlah benih terhadap produksi padi, misalkan penggunaan jumlah benih padi terhadap produksi padi, itu harusnya positif negatif sign-nya. Ya, positif. Ya, positif ya. Jadi teorinya kan kalau kita semakin banyak jumlah benih, maka produksinya akan semakin meningkat, jadi searah. Kalau ini karena harga dengan jumlah yang dijual adalah dengan jumlah barang yang dijual adalah negatif ya.
Jadi ini sudah sesuai teori, sign and magnitude-nya, baru selanjutnya kita lihat dari nilai statistiknya. Hal-hal utama yang perlu dilihat di sini, yang pertama adalah R square ya. Kita lihat 0,845 ya, artinya variasi variabel X atau harga jual itu ditentukan 84,5, maaf, jadi maksudnya gini ya, variasi roti, jumlah penjualan roti yang Y itu ditentukan 84,5% oleh variasi harga jual atau X, intinya gitu ya, cara mudahnya ya. Sedangkan sisanya ini dikurangi ya, 100 kurangi 84,5%, berarti 15,5% itu ditentukan oleh variabel lain di luar model. Kalau R square 0,845 ini cukup bagus ya, karena ini berarti bisa modelnya bisa digunakan untuk menduga cukup baik ya. Kemudian di sini ada RMSE, root mean square of error, ini harapannya nilainya lebih kecil ya. Kalau di bawah 30 itu cukup bagus ya, apalagi kalau misalkan data type series ya. Ini. Tapi yang paling utama adalah R square. Kemudian kita lihat dari nilai F ya. F hitungnya ini 43,62. Probabilitasnya adalah 0,002. Ini berarti lebih kecil dari 5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa X berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian kalau secara parsial kita bisa menggunakan T ya. T hitungnya ini adalah min 6,60 dengan uji signifikansinya 0,000. Ini lebih kecil dari 5%. Berarti harga jual berpengaruh signifikan terhadap penjualan roti. Oke. Nah, di sini kalau kita ingin membaca, mengestimasi boleh ya, seperti yang kita lakukan pada tutorial dan interpretasi data analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Nah, di sini jika harga jual dinaikkan satu satuan, maka akan menurunkan jumlah penjualan roti sebanyak 0,001397. Tinggal dikalikan saja ya, kalau misalkan kita ingin menaikkan 1000, kalau 1000, 1000 berarti ini tinggal dikalikan 1000, berarti akan menurunkan berapa? Seperti itu ya caranya ya. Selanjutnya, jadi intinya itu sebenarnya kalau untuk yang regresi linear sederhana. Jadi dalam analisis yang perlu diperhatikan, saya review kembali adalah sign and magnitude. Kemudian bagaimana kalau sign-nya berbeda? Ini harusnya secara teori negatif, ternyata hasil analisisnya positif. Nah, itu ada hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, tinjau kembali spesifikasi modelnya. Apakah spesifikasi modelnya udah betul? Coba deh spesifikasi modelnya dilihat lagi. Kalau ini cuma satu variabelnya X terhadap Y, kita bisa juga lihat datanya ya. Bisa lihat datanya. Data bisa kita tambah misalnya. Kita misalkan kalau survei, kita ke lapangan lagi menambah data. Atau kalau data penjualan, kita menambah lagi data time series-nya dengan berapa tahun. Begitu ya. Kemudian atau dengan cara lain transformasi data, dan kita lihat hasilnya apakah masih sama atau enggak. Kalau tetap masih sama ya kita spesifikasi modelnya harus dirubah ya. Kita harus berubah spesifikasi model. Kalau ternyata udah sama semua, yaitu itu adalah hal-hal yang harus dikatakan ya untuk misalkan seorang peneliti ya.
dengan jujur bahwa memang hasilnya seperti itu, tapi harus dipastikan dulu bahwa itu memang benar ya. Prosedur analisis datanya benar, metodologinya benar, baru kesimpulannya bisa dianggap valid dan disebutkan alasan mengapa terjadi hal seperti itu. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk saran kritik silakan di komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.